Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum tahiyatas salam, tahiyatan ahlal jinan, nur ala nur, nur Allah Muhammad, nur Allah Muhammad, nur Allah Muhammad, nur Allah, nur Allah, nur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Salamun qala bi rabbil rahim. Salamun qala salam qala salam qala salam. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Inna fatahna laka fathan wa kashafna ghitaka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ta'ala wa syafaati Rasulillah wa barakatuh wa syafaati jami'il malaikatillah kawana amatan wa syafaati wa barakatuh jami'il anbiya wal mursalin jami'il awliya wa syuhadatus sholihin wa syafaati wa barakatuh sayyidina bil hayy baliya bil muqaddas Ilyas salam sallallahu alaihi wa khalifatullah fi akhir zaman sayyidina Imam Mahdi radhiyallahu anhu wa jami'i yusi Allah bihassali ala sayyidina Ahmad Allah bihassali ala sayyidina Muhammad hassali al khalifatikal mahdiyah hadrati sultan awliya al-qutub rabbani sayyidina sultan Syihab al-Qadir Jalani jami' arwah ajasi aba yasri abaina wa ummahatina usratina jami' jaddina wa jaddatina jami' amina wa ammatina jami' asatidina wa asatidina masyarakat jami' muslimina al-arabi billah Ustadz kitab Said Hawa wa Hujjatul Islam Aiman Ghazali jami' arwah yasari jami'i jamaah masjid Nurul Hidayah yang hawali hadzal masjid asal ibaratnya fitur al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hari Fatihah dikasih makan vitamin ruh kita dan jiwa kita. Ila ruhi wa jasadi wa aqli wa 'azami wa jildi, sebutkan namanya Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukashafatul ghaib lil fuqara ila siratal mustaqim. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakati wasyafa'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadri al 'azim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata bi qalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna bil jasadi mudghah wa idza salaha salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jismu wa hiya al-qalb. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah habis hari ayat tasyrik ya. Hari tasyrik sudah habis. Hari ini sudah masuk 14 malam tadi maghrib 14 Zulhijjah. Bulan yang lalu insyaallah pekan kelima pertama kita kajian kitab Saripati Ihya Ulumuddin. Telah memasuki pasal ke pertama dari bab hakikat kesucian jiwa. Jadi sudah Abah baca tadi malam dan Abah bikin tulisan, jadi tidak capek buka-buka kitab lagi. Jamaah sekalian Allah SWT sudah merangkum dan Abah jadikan judul, insyaallah akan disebut nanti. Jamaah sekalian pun Allah SWT, apa sejatinya hakikat?
tazkiyatun nafsi, kesucian jiwa, dan tazkiyatul qulub, kesucian dan kebeningan hati. Jadi di sini Abah ini bukan hanya merangkum dari salah kitab Ihya Ulumuddin, ada berbagai kitab dari Qiyamatus Sa'adah, ada Mukasyafatul Qulub, dan yang ditulis oleh Imam Ghazali ada beberapa kitab, ada sekitar 4-5 kitab. Alhamdulillah utuh jadi satu tulisan. Dan Abah kasih judul Mi'rajnya Qalbu, hakikat kesucian hati dan jiwa menurut Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Subjudulnya dari qalbul mayyit menuju qalbul salim, satu jalan tazkiyatun nafsi, dan dalam 3 tahap. Jamaah sekalian pun Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah pernah Abah sampaikan sejarah Hujjatul Imam Ghazali. Hujjatul Islam Ghazali ini adalah seorang ulama besar, pakar filsafat, pakar fikih, pakar tafsir juga, menguasai berbagai bidang disiplin keilmuan dalam Islam. Tetapi suatu ketika dalam sejarah beliau sholat maghrib atau isya, ketika itu berjamaah dengan adiknya Imam Ahmad. Ketika rakaat kedua setelah sholat, adiknya munfarid sholat mengulang sendirian. Jadi Imam Ghazali waktu itu sedikit bahasa kita Palembangnya agak gimana gitu ya, agak sedikit tersinggung, kenapa diulang. Setelah sholat beliau bertanya, wahai adindaku, mengapa dikau mengulang sholatmu? Apakah ada yang kurang dari sholatmu? Ya benar kakak, maaf, jangan sampai tersinggung. Dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan sesuatu. Tadi saya disingkap berhijab oleh Allah Ta'ala dengan mata hati. Kan Imam Ghazali waktu pakai gamis warna putih. Ketika rakaat kedua kalau singkapkan seluruh jasad, seluruh baju gamis, kakak itu berlumuran darah. Kaget Imam Ghazali. Akhirnya dengan jujur Imam Ghazali merendahkan ego keaguannya orang berilmu. Profesor Doktor Pak Imam Ghazali, rektor Universitas Nizamiyah. Akhirnya beliau, betul adindaku, tadi rakaat kedua aku terkenang pikiran hatiku sedang menulis kitab fikih bab darah perempuan, babul haid. Nah disinilah letaknya. Awalnya Imam Ghazali akhirnya bertanya kepada adindanya, wahai adindaku, siapakah guru? Pasti mantap pada laki-laki wali kutub gurunya. Ternyata guru itu adindanya seorang wali mastur, wali tersembunyi, termasuk di Palembang banyak wali mastur hati-hati. Siapa ngambil siapa? Makanya itu mengapa Allah rahasiakan para wali Allah itu agar kita berhusnuzon pada siapapun. Karena kalau kita berucap yang menyakiti hati mereka, hati kita memusuhi Allah. Memusuhi Allah berarti sudah melakukan perang pada Allah. Ada hadisnya juga dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis Arba'in. Jamaah sekalian dengan Allah Ta'ala, setelah itu disinilah pentingnya khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu mengapa dikatakan para pakar sufi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'raj orang beriman. Dan terus mengatakan, ada sahabat bertanya, apakah kami bisa bermi'raj seperti itu? Bisa dengan sholat yang khusyuk. Jika Rasulullah SAW bermi'raj dengan renungan biasa, itu sebuah mukjizat untuk beliau, satu khosais. Sedangkan kita dengan mi'raj perlu kita naik. Nah disinilah perlu keselarasan antara akal, hati, ruh, jiwa, dan nafsu dalam diri kita. Untuk kenal itu, kenal diri dulu. Kan nafsu jiwa kita di alam ruh sudah bersahadat. Lupa perjanjian itu karena dihembuskan nafas jiwa itu ke dalam jasad kita ini. Makanya ketika lahir bayi itu diasal dikomakan, talqin lagi, nontoreko itu makanya ada bayangan. Mengapa ulama besar dalam ilmu syariat, Profesor Dr. Akbar nama Alama apa tetap wajib ke toreko berjalan punya guru musik, bukan apa yang menjadi syarat, bukan. Saya Abu Somad dan Palembang dalam kitab saya Ustaz. Mengapa yang baru Islam lahirnya batinnya
manusia, bukan makibatullah. Jadi iblis itu 80.000 tahun beribadah, sujud kepada Allah. Tergelincir gara-gara kesombongan, ujung merasa lebih baik dari Adam, gara-gara satu ingkar undang-undang sujud. Hilang semua prestasi ibadah ilmunya. Makanya jika ada ulama, apa saya sedang yang di sana gelarnya Profesor Dr. Al-Hafiz Pak, kalau memandang ujung ilmu keakuan menurut para ahli sunnah itu najis terbesar, dosa terbesar. Selain dosa-dosa yang lain, zina, syirik dan sebagainya. Ya mas sekalian Allah SWT akhirnya beliau mendekatkan diri, pengen belajar. Rumus belajar ilmu Allah tuh nggak ada urusan bagi Abah Hendri. Maka Tuhan dulu gitu apa? Tenggur kebodohan, belajar buhian di hadapan Tuhan, belajar bodoh. Kalau pengen pinter jangan belajar sama Abah, kan Abah belajar dengan Allah, nggak dunia semua ilmunya. Ya ada kita pinter tuh, pinter cerdas, lebih cerdas kali Allah akalan hati kita itu. Semua ilmu itu titipan Allah. Kalau kita sombong, mudah bagi Allah. Doa kabul ditarik, cabut oleh Allah kelebihan itu. Nah disinilah Imam Ghazali akhirnya siap menjadi gelas kosong, nggak belajar lagi, ternyata masih ada ilmu yang paling tinggi. Kukira katanya ilmu yang ku dapat selama itu sudah hebat, ternyata masih kurang. Akhirnya kamu, kata adiknya malu-malu, salah alamat kalau nak berguru dengan guru saya bukan orang hebat. Enggak, pokoknya saya yakin guru kamu ini orang yang hebat, karena terus memaksa. Imam Ghazali dengan adiknya ini akhirnya diantar ke pasar. Ternyata bukan orang hebat gurunya di pandangan manusia, tapi hebat di pandangan Allah. Kadang-kadang kita sedikit pada pandangan manusia, banyak pada pandangan Allah. Banyak pada pandangan manusia, sedikit pada pandangan Allah. Jadi kalau jamaah dikit, siapa tahu itu dirinya Allah. Kalau banyak jamaah majelis itu belum tentu nunjuk Allah, itu belum tentu. Karena para wali Allah biasa Allah tutup ini kan ditarik dari popularitas. Perjalanan mi'rajnya itu diviralkan satu saat, diviralkan. Apa itu pernah viral banyak? Jadwal satu sekarang satu saat ditarik pada Allah. Karena bahaya ujung itu. Jujur ya, anak tampilnya apa? Pakai itu doa menumbuhkan diri kosong. Jangan sampai apa sampai itu dari ego nafsu. Insya Allah dari hati dapat sir, akan disampaikan cahaya semua. Makanya apa kalau dia menyampaikan tausiah macam apa kurangi humor itu. Humor itu hanya untuk menyedak, tapi kalau berlebihan, kalau kita masak nasi goreng kebanyakan minyak garam kan tak lemak, tak enak kan? Kira-kira seperti itu. Karena itu akan mengeraskan hati. Ketika dia kenalkan dengan guru beliau ini, ternyata tukang sol sepatu, hanya tukang sol sepatu. Benar, salah alamat kata guru. Adiknya, kau nak guru sama saya salah alamat. Apalah aku bikin sepatu, tukang sol sepatu di pasar. Kamu kan profesor doktor, rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Kan Imam Ghazali merendahkan diri, akhirnya sudah saya lepas semua baju profesor saya, keulamaan saya, kecendekiawan saya lepaskan semua. Apa tugas pertama? Saya siap menjadi murid Allah Rasulullah melalui kau wahai Tuan Guru. Nah, itu benar. Ada sama cak ayah apa? Ini ada wakil murid ayah. Beliau taman SMP zaman dulu. Muridnya profesor doktor. Kan murid Abah Anom. Karena di tempus punya siapa? Lepas hobinya. Maksudnya bagaimana? Nyerah kepala. Itu awal itu. Enggak pokok Pak Haji yang bentar baik. Pak Haji di sini baik, kalau di sini dihakikat profesor doktor di hadapan Allah. Itu Imam Ghazali kayak gitu tahu dulu. Apa tugas pertama untuk menghancurkan ego keakuannya tadi? Dikasih tugas menyapu kotoran otak. Tugas pertama itu. Maka kalau ada murid abaikan itu tugas berat dulu. Serius atau tidak? Kalau Nabi ini lain cerita, Nabi Musa aku guru belah perang bunuh anak-anak ya. Nah itu kan. Jamaah sekalian, akhirnya Imam Ghazali setelah 11 tahun beruzlah, setelah enggak ada kebahagiaan, masih dipaksa orang menjadi rektor waktu itu, akhirnya beliau dalam uzlah khalwat beliau itu mengarang kitab-kitab yang monumental.
Ihya Ulumuddin, Qiyamus Sa'adah, keseluruhan banyak yang terkenal dalam dunia tasawuf. Akhirnya salah satu kitab kita yang kita baca di Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu artinya menghidupkan ilmu agama. Salah satu konsep tazkiyatun nafsi terpadu yang kalau kita baca ini seleksi dan disusun ulang oleh saya awal. Ini rujukan ikhwan muslimin ya. Kalau di PKS belajar ini. Zaman sekarang kepada Allah SWT, beliau menegaskan inti karyanya satu. Keselamatan itu terletak pada hati yang bersih. Fi salamati sudur. Makanya banyak para wali Allah mengatakan seseorang diangkat menjadi wali abdal. Itu bukan karena hebatnya ibadah tahajudnya, bukan. Karena kebersihan hati. Kayak Allah Nasrullah tersebut tadi. Makanya barang siapa anak ijazahkan malam tadi saya Muhammad Samad, teman pendidikan Samad. Abah ini menghadiri Masjid Sultan Agung diundang oleh Fauzi Zakia, anak SD Zawiso. Abah hadir malam tadi ada Sayyid, seorang Sayyid ya, Zuriat Rasulullah dari Kalimantan Tengah, Pontianak. Dari Kalimantan ke Pontianak. Kalimantan Barat, Kalbar, Pontianak. Biasanya kan di Kalimantan orang supinya banyak, tembus kumpul, dan tukang bulu banyak. Kalau Buya Wali sering diundang ke sana. Buya Wali itu mana abah yang jadi sebelum beliau beriawan sudah lama viral, sudah kenal sama beliau. Oke, anak itu butuh biasa beliau, tapi masih muda beliau, kita masih gitulah ya proses perjalanan. Jadi beliau mengatakan hati ini raja dalam diri kita. Kalau hati kotor, kata Rasulullah, kotorlah suatu perbuatan yang baik-baik. Sedangkan kelak akan ditanya oleh Allah itu dalam surah Asy-Syu'ara, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim, yang selamat. Hati itu secara garis besar dalam Al-Quran ada 20. Ada 20 macam hati. Diringkas oleh Imam Ghazali dan 20 hati dan Quran itu ada 3. Qalbun salim, qalbun sahih, qalbun mayyit, qalbun marid. Qalbun salim itu qalbun hati yang sehat, maksudnya qalbun salim ya. Yang kedua qalbun sahih, qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga qalbun marid, hati yang sakit. Kalau mati bisa dihidupkan dengan zikrullah. Jika ada dokter jasa itu konsulti itu ya, apa penyakitnya termasuk kita spesialis apa itu jasa. Tapi masing-masing ada THT, nggak ada yang pasal keseluruhan. Namanya orang hidup itu rutin jasa. Para sufi, para arifillah, para musyrik itu yang mengajar tauhid tasawuf tarekat itu adalah dokter hati. Bengkel hati. Kalau nak benar hati, cari guru. Nah itu kan. Jamaah sekalian, sedangkan Allah itu melihat isi hati sama perbuatan. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau menegaskan hati itu adalah raja, sedangkan anggota badan ini prajuritnya. Dan juga itu masuk dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika ada raja yang sakit, maka seluruh tubuh akan binasa. Makanya di dalam artikel tulisan Abah ini menguraikan hakikat kesucian hati dan jiwa menurut Imam Ghazali. Jadi Abah analisa melalui 5 timbangan. Saya tulisan Abah supaya adil, 5 timbangan wasatiyah moderat. Abah analisa melalui analisis rekat, korekat, hakikat, ma'rifat dan fana. Fana itu kosong ya, tidak ada memihak kanan kiri. Itu bisa meremaja alam itu dia berkat merangkul seluruh umat. Pertama, timbangan syariat. Apa sih makna pengertian definisi dan ta'rif qalbun salim? Dalam kitab Qiyamus Sa'adah dan Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membagi hati menjadi 3 tingkatan tadi sudah ya. Ada di Quran semua itu firman Allahnya. Sekarang hakikat syariat menurut Imam Ghazali itu apa? Dari impor dulu syariat. Suci berarti salim min ghairillah menurut beliau. Yang dikatakan suci itu selamat hati ini dari selain Allah. Ya pikirkan lele. Selamat hati ini dari selain Allah. Makanya saya Muhammad Samad Ramadhani berijazahkan dan Abah juga sudah dapat. Nah ijazahkan sama jamaah.
Barang siapa istiqomah mengamalkan 4 sampai 7 kali setiap pada sholat akan dimasuk ke dalam kunut doa keumatan itu. Allah warham umat Sayyidina Muhammad, Allah wastur umat Sayyidina Muhammad, Allah aslih umat Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Maka niscaya akan dianggap menjadi wali abdal atau wali kutub. Rata-rata muridnya sama-sama itu beliau Sayyid Muhammad Rasulullah. Paling lama tinggal di Mekah. Beliau itu rata-rata muridnya menjadi wali abdal, wali kutub. Barang siapa kita orang awal istiqomah mengamalkan ini dengan ridho Allah, saya yakin insyaallah akan diangkat Allah menjadi kekasihnya. Karena wali abdal itu dalam sehingga ibadah yang penting hatinya pasti suci. Itu jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari selain Allah, salim min ghairillah. Jadi hati kita ini dikosongkan sekosong-kosongnya dari berhala-berhala dunia, lalu dipenuhi tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Jadi la itu tarik dari Musa naik ke atas ke gunung ya. Nabi dinafikan, tidak dinafikan saya Allah, illallah isbat ancam. Untuk latihan tahap awal, lama-lama baru dia otomatis nanti kalau kita itu bersikir sendiri, Pak. Allah, untuk macam itu sholat syariat 5 waktu itu, yang fardu yang sunnah. Tapi tetap wajib kalau mengerjakan. Ada yang sudah makrifat tapi tidak mau sholat, tidak paham. Rasulullah aja lebih dari tinggi dari wali-wali, pemimpin Sayyidul lagi bersaing melaksanakan sholat jasad. Beberapa jam dia muter Allah, kemudian sholat yang tadi berkekalan itu naik turun nafas, ada zikir nafasnya sampai mati itu sholat itu. Yang mana sekalian dari Allah SWT, karena sholat yang wusta dengan sholat zikir nafas tadi, itu tak terikat dengan ruangan waktu. Kalau sholat jasad terikat waktunya, maghrib isya ada waktunya kan, ada jamnya. Jamaah sekalian, karena inti sholat itu adalah ingat Allah. Jamaah sekalian dengan Allah SWT, Imam Ghazali mengingatkan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Al ilmu bila amalin kasyajar bila sama. Ini populer pesantren. Percuma punya ilmu banyak tapi tak diamalkan. Apa nih? Tausiaman ini bukan hanya melaksanakan tugas dari Pemkot, bukan. Apa ini menyantuni fakir miskin dan yatim piatu secara hakikat makrifat. Bagaimana itu apa? Yatim piatu, fakir miskin dalam pengertian syariat hukum fikih itu kan fakir ya. Yatim piatu itu tak punya bapak, tak punya ibu. Dan pengertian makrifat yatim piatu itu ya belum kenal dengan bapak rohaninya. Siapa? Belum kenal Allah Rasulullah. Itu yatim piatu walaupun umur 100 tahun di dunia ini. Makanya cara menyatunya kalau syariat dikasih makan, dikasih uang, dikasih uang belanja, beasiswa. Yang belum kenal dengan Allah itu cara menyatunya apa? Dengan menyampaikan taklim seperti ini, menyampaikan ini selain amal jariah. Itulah maksud Kiai Merogan waktu sudah enak-enak menjadi Imam Masjidil Haram balik ke Palembang. Kenapa? Orang dari seluruh dunia ini berperan sini, kamu nak balik kampung, saya meninggalkan 2 anak yatim. Anak yatim itu Masjid Lawang Kidul sini, masjid di seberang yang Kertapati. Itu simbol Allah Muhammad. Di Palembang masih banyak orang berkenal Allah Muhammad secara hakikat. Itu maksud yatim piatu. Jamaah sekalian dan Allah SWT. Sekarang analisis positifnya bagaimana syariat menurut keseimbangan. Jangan itu ekstrim mengatakan lahir dengan alasan yang penting hati. Ada orang bicara, aku nak berjilbab nanti pakai jilbab ini, aku jilbab hati. Ada orang seperti itu. Jadi kita masih seimbang syariat menjalankan hukum Allah. Soal waktu, nutup aurat, baru kita bertorekoh. Cari jalan yang menghantarkan kita tuh sebagai wasilahnya guru mursyid yang hidup tadi. Karena kita kalau tidak punya guru yang hidup, maka gurunya setan. Cuma guru kita tak paham apa makna hakikat maksud arahnya ini. Makanya ada sarah, kitab sarah. Iya, kemudian ada sarahnya. Setelah kita ke torekoh hakikat, jadi tengah marifat. Kalau sudah marifat kenal, dikenal oleh Allah, dia sendiri kenal dirinya itu.
maka kita akan menjadi kelingking lagi, jadi kecil, fana, lebur Allah. Mana jika kamu datang kepadaku, kata Allah, dengan ilmu akan kutanya, sudah diamalkan apa belum? Jika kamu datang dengan amal ibadah akan kutimbang baik dan buruknya. Pun kamu datang dengan ma'rifat, akan kusoal atau akan kuhujat sejauh mana kamu mengenal diriku. Tetapi jika kamu datang dengan aku zero, kamu tak ada hanya diriku yang ada la ilaha illallah, maka ridho dan rahmatku akan memasukkan urusanku dalam surga. Jadi kita tuh dengan kosongnya. Imam Ghazali alhamdulillah bisa merendahkan dirinya. Makanya kalau zaman dulu agak ekstrim ya cara ulama sufi muslim zaman dulu mendidik. Ada salah seorang santri anak kiai besar pertama dari Mesir ketiga. Kamu sebelum kamu terjun ke masyarakat, lepas baju kiai ustaz ulama, ngemis di pasar. Itu Pak. Ini anak paham kawan-kawan zaman tabligh. Itu sudah praktek. Zaman tabligh itu sudah sufi. Karena saya kenal Nahlawi itu wali Allah. Coba memang nggak ada perintah Allah dalam perintah Rasulullah. Itu tuh dalam mereka itu pas marhil dakwah kalau di forum muslim itu kan ada 40 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Makanya ada mudah menyalahkan. Itu kan ijtihad. Saya ketahui umat ini bagaimana caranya agar mereka diingat Allah, agar masjid ini ramai selagi makmur kan. Dan mereka kadang-kadang mengajak kita ke masjid sampai sanggup. Apa yang tidak sanggup ngajak orang masjid? Jujur. Mereka sanggup dan berani. Kadang-kadang diludai orang, dikatain orang. Nah itu untuk menghancurkan ego kita lagi. Jangan sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah ada kaidah lagi. Di mata manusia banyak itu sedikit, dan di mata Allah sedikit itu banyak. Satu istighfar dan hati hancur lebih berat dengan hati timbang daripada seribu istighfar di sana kosong. Contoh, kita istighfar ribuan kali tapi mulut komat kami, hati kemana? Termasuk sholat itu nggak nyampe. Apalagi sinyalnya hilang, nggak connect pada Allah. Entah pikir dari lisan kemana, akal kemana, pikir hati kemana. Nah itu kan. Kalau kita istighfar satu kali saja istighfar, netes air mata kita, maka air mata itu di sisi Allah akan berubah menjadi emas. Ini bahasa kiasannya, mahal berarti. Diterima taubat kita dan pada hampir 1000 tahun itu. Tidak masalah kita kalau kita zikir istighfar, pokoknya usahakan nangis karena air mata itu di sisi Allah itu dihargai mahal. Jangan seperti Abah Hegri dulu masih muda, umur 30 ke bawah, ikut muhasabah. Kalau kami dulu kan anak kata PKS, mabit ya, mabit ya, mabit itu nangis tahajud, ingat sih ngapu ini nangis, nggak ngerti masih mahasiswa dulu kan. Oh ternyata menangis dosa sendiri dulu kan belum masuk ke tasawuf atau dulu. Sekarang baru paham. Jadi istighfar itu Rasulullah aja per hari itu istighfar 175 sampai 100 kali lagi. Kalau cucu Nabi bukan suci. Jadi istighfar itu apa-apa agar dengan malaikat, dan juga sering dapat kritikan kalau jadi imam kok nggak membaca amin sampai bukan nggak baca besir. Karena anak mengamalkan dari suci setelah wal-dolin itu ada doa yang mustajab. Robin Billy, anak baca dulu. Kamar Robin Sogi, amin. Ya sudah, karena banyak masukan, anak merendahkan diri balik ke syariat lagi. Akhirnya amin, apa belakangannya, apa jamaah dulu bersama. Karena jika amin kita itu barengan bersama malaikat, mustajab doa kita. Kamu apalagi subuh ini banyak malaikat. Kan? Ini sholat al-fajr karena masih muda. Hakikatnya apa? Menurut Imam Ghazali, jamaah sekalian, sekarang timbangan yang kedua korektor, resepnya ada 4 serangkai pembersih hati itu. Di dalam kitab Ihya Rubu'ul Munciyat, Imam Ghazali merumuskan metode praktis. Ini praktis sederhana, rangkum ya. Cara bersuci jiwa pertama muhasabah.
Ini tingkatan dalam kita berjalan mendekati kepada Allah dalam tasawuf itu ada tingkatan. Pertama, muhasabah. Secara garis besar itu tahalli terjadi. Tahalli pengosongan dosa, pengosongan hati selain Allah. Ibarat bak mandi kan, sebulan sekali dikuras dan ada kotor cicak macamnya. Hati kita ini agar dikicau dilap, tiap kali dilap, nanti mantul cahaya Allah itu. Tapi kalau jarang kita lap, kita pel kaca ini seperti kaca kena debu. Maka tak masuk cahaya Allah, ilmu Allah tidak masuk, mentah-mentah. Walaupun dari jutaan kalian tidak tahu siapa masuk. Jangan, karena sholat khusyuk itu harus. Ya lihat kepercayaan Islam Rasulullah sebelum diajak Isra dan Mi'raj itu dan mengkorku. Itulah alasan Rasulullah. Dibuat penyakit hati dulu baru bisa menyaksikan rahasia-rahasia Allah itu sholat khusyuk. Bukan khusyuk itu karunia Tuhan. Gak bisa, kita minta. Kita rajin diri, kenapa warinnya keberkahan diri itu? Atau kita berkhidmat pada seorang guru walaupun kita ada murid anak yang suka jemput sini. Itu khidmat sama apa? Hanya tamat kelas 3 SD, tapi tidak perlu 1 bulan dulu. Dari pancar dari kolbu gurunya terlipat kan? Suruh tidur tawasul 40 kali dengan ayat apa tahajud. Dia ngerti adab. Adab itu di atas ilmu. Banyak orang yang berilmu kurang adab. Itu iblis itu. Nah, jamaah sekalian Allah Ta'ala muhasabah setelah dia baiat nggak wajib boleh ngamal diri dulu. Baru dia mujahadah. Muhasabah ini masulah taubat istighfar tadi. Kalau anak tes dulu nggak mau pura-pura baiat. Sebagai kebaikan kurir nggak mau. Walaupun anak sebagai wakil mursyid punya hak baiat, tapi harus baiat pula pada ayah yang terutama guru besar karena ayah masih hidup. Ada mau melangkahi lancang kepada ayah dan mursyid sendiri. Nah, akhirnya setelah dia mendapatkan ketenangan batin, sudah dijajah merasakan nikmat. Bagaimana kamu sudah siap dari batin-batin? Karena baiat itu kontrak dari batin kepada Allah. Beda-beda setorek. Intinya hanya sangat kalimat diserahkan kepada Allah. Ya Allah, terimalah hambamu ini menjadi murid Engkau ya Allah, didiklah ya Allah. Jadi Allah sendiri yang mengajar kita hakikat usaha sejati itu si Allah. Nanti dikasih oleh Allah melalui mimpi dan zikir, itu rahasia Allah. Allah kita menyaksikan kamal Allah, keindahan Allah, jalan Allah, keagungan Allah dan kehidupan ini. Hidup ini menjadi universitas. Dosennya ada pengalaman hidup. Kadang-kadang kita dicaci orang, dihina orang, dipuji orang, kadang-kadang dikasih nikmat oleh Allah, kadang-kadang kita dikasih pahit oleh Allah. Sesungguhnya manis. Makanya ma'rifat itu perjalanan spiritual rohani. Kalau dulu di majelis belum ma'rifat teori. Cuma di kampus cuma sebatas ma'rifat teori, beda ma'rifat praktek langsung beda. Kalau di kampus sebatas seminar baik, sudah hanya melepaskan dahaga intelektual puas. Banyak dikit yang praktisi. Karena sedikit, karena di jalannya para nabi, para rasul, pewarisnya ulama warasatul anbiya itu hakiki. Ulama yang arifillah. Kemudian setelah itu setelah muhasabah mujahadah, luar biasa mujahadah. Ini pengalaman pribadi. Waktu masih muda tuh ego, waktu masih ngajar di Al-Bukon, di Sulu, gue hebat, S2 dan kotor, ego, kecil kayak gitu. Kawan-kawan istiqomah dulu dalam mobil dan masih ngontrak, coba cari itu nih. Tidak usah orang lain, cek kamu sendiri aja. Ternyata setelah mengalami proses tadi itu, ternyata ya Allah, ini bukan siapa-siapa, hanya sebutir debu di alam semesta. Allah yang maha segala-galanya, katakan kita istighfar. Nah, ketika ada memuncak kerinduan kepada Rasulullah di umur 35 waktu itu, anak baru 1. Seperti mirip cerita Hakim ya waktu itu kan. Dan gila-gila dengan Allah, rindu pada Rasulullah. Nggak ngerti apa nanti dia waktu itu. Seluruh majlis taklim itu kan di masih hidup, ada majlis MPR ya, majlis pecinta Rasulullah, keliling dan jauh. Anak hari biar jauh-jauh sampai ke rumah ikut. Wah, ada cak, makan minum betul. Di tengah dah ada berapa lama ya. Lama-lama nggak
nikmat terasa. Nah situ mulai bertorek, ada proses. Setelah melawan berjibaku, melawan nafsu diri sendiri, diikut dan sebagainya, baru muraqabah itu merasa senantiasa diawasi Allah setiap detik, menit. Itulah maksud tentang Allah karena tarawih. Kalau pada dalam takut tarawih ini Arab itu sudah musyahadah, melewati mahabbah cinta. Nah ini maka mahabbah itu berat Pak. Kita cinta palsu berat. Nabi Ibrahim bapak tauhid makrifat mencari Tuhan. Gimana cinta kepada Allah? Malaikat akan cemburu termasuk kita bisa Tuhan Tuhan. Aku lebih tahu, ya Allah kata malaikat. Ini Ibrahim kau kasih gelar Khalil, kau kasihmu ya Allah. Karena punya istri dua, punya anak laki-laki dua. Enggak, kata Allah aku lebih tahu isi hati hambaku. Beda dengan Nabi Ayub iblis cemburu ya. Silakan kamu tes ya malaikatnya macam itu. Saya bertanya, wahai Ibrahim, punya siapakah? Ternakmu yang banyak, kebun kurma yang luas, anak dan istrimu. Wah, bukan milik saya, milik Allah, titipan Allah. Makanya pelajaran dari sini hati-hati kalau bicara. Nabi Ibrahim bicara. Bukankah kebun ini jangankan ternakku yang banyak ini. Anakku Ismail yang kusayangi ini baru 7 tahun ini umurnya, kalau Allah nak pengen nak ngambilnya kuserahkan. Nah, jadi bahan ujian oleh Allah. Akhirnya dikasih oleh Allah petunjuk. Tapi nggak otoriter mendidik anak dengan pendidikan. Diskusi. Nabi Ibrahim kalau yang melihat makrifat dari kecil sudah umur 7 tahun sudah makrifat di Ismail. Zaman sekarang itu anak-anak masuk anak umur 7 tahun gilmekin. Kan di Palestina umur 7-8 tahun tuh sudah megang AK-47 Kalashnikov. Nah itu beda, kualitasnya beda. Kan didikan bapaknya. Nah di sini Nabi Ibrahim cerita kepada diajak diskusi anaknya ini, Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur maza tara. Wahai anandaku tercinta, malam tadi aku dapat ru'yah shadiqah, mimpi dalam tradisi kenabian dan kewalian itu 1/6 dari kenabian. Makanya perlu mursyid itu bukan tahu mana yang petunjuk, mana yang bukan, mana yang datang ke setan, mana kembang tidur, mana yang nafsu, atau bisikan ke setan, bisikan nafsu, bisikan Allah dan malaikat. Itu perlunya. Kalau kita kan sebagai murid kan ngerti. Suatu saat suatu dapat karena bisa. Bahwasanya aku dapat petunjuk, bahasa kita aku di kaum Rasulullah Allah yang meleher. Bagaimana pendapatmu? Nah itu ada yang pendidikan itu. Kita dengan diskusi sering, atau dari kendaraan motor, itu kan ada pendidikan. Karena Nabi Ismail masih kecil sudah makrifat dengan luar biasa jawabannya ya. Masih 7 tahun. Ya abati if'al ma tu'mar wa satajid insya minas sabirin. Laksanakanlah, siap maksudnya siap ayah anda. Laksanakan perintah Allah saya kalau mendapat hidup dan bersama. Nah, saya tadi iblis sibuk goda, itu lempar jumroh dan seterusnya itu kan. Sampai pada suatu ketika naik ke atas bukit, siap megang pisau tajam-tajam, wahai anak asal ngeri cerita ini. Pisau itu tajam-tajam, golok itu jangan sampai terkesan, jangan terasa sakit aku nanti ketika disembelih. Dan tutuplah mata, jangan sampai terkesan aku terpaksa untuk dikurbankan. Nah akhirnya lulus ujian ini, wahai malaikat Jibril turun ke dunia cepat dan dengan kipas. Itulah akhirnya terucap lapas-lapas takbir itu, Allah aku sampai wajilah. Malaikat Jibril, Nabi Ibrahim sama itu ceritanya. Kayak ceritanya. Jadi yang dikorbankan keikhlasan cinta kita itu. Cinta paling tertinggi itu mahabbah itu dan cinta kepada Allah Rasulullah SAW. Pintunya itu dulu. Pertama sebelum bertemu dengan mursyid dulu. Karena mereka ini ada menjadikan Allah Rasulullah, baru bisa bertemu Rasulullah. Setelah mursyid itu bertemu para wali-wali kekasih Allah dan sebagainya, baik secara nyata maupun dalam mimpi dan sebagainya. Itu sudah dialami bagi para rasul biasa, para orang soleh. Nah disinilah setelah mahabbah itu baru kasyafah. Allah sikap pada rahasia demi rahasia. Jemaah sekalian, muliakan Allah Ta'ala. Yang suci adalah jilaul qalbi,
gosok kerak hati. Karena utamanya 4 cinta dunia, panjang angan-angan, kelalaian, dan melampaui batas. Nah inilah mengapa sekarang ini banyak dajjal kecil bersorban, ya. Jadi itu fitnah ulama sunnah sudah bermunculan. Makanya aku dan musuhku ahli naro, jauhkan diri kita, keluarga kita sisa neraka. Bakarnya batu-batu jin manusia. Sekarang yang punya pesantren proposal, itu dajjal yang kecil, baru anak buahnya. Mana dajjal buta sebelah ini yang melek hati mata hati buta. Ayat Quran mengatakan Nabi Haji Ahmad, wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta mata hati, maka kelak akan buta selama-lamanya dan tersesat di jalan yang benar. Perlu mendesak sekarang di ma'rifat ini. Kan buka dengan sosial. Karena sudah genting, kita sudah muncul akhir zaman. Itulah fitnah akhir zaman yang paling takut terus menimpa umatnya, fitnah ulama su. Nanti banyak umat yang tertipu. Makanya jangan kita, kalau kita sudah menggunakan mata hati, sudah belajar dari mata hati basiro, ada tingkat lagi basiro, ya. Basiro, su'am, basiro, ada 4 tingkat basiro. Kita selama ini orang awam yang lihat ini bisa membedakan mana orang fasik, orang munafik, mana dajjal, mana orang-orang ulama istiqomah itu bisa. Ini bisa dari Allah, karena melihat dengan sendiri rasa. Mulai Allah jauhkan, mulai mereka. Itu. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak marah seperti itu? Karena sibuk membaguskan lahirnya saja. Dasar. Tidak masalah untuk marketing dakwah apa yang memang kayak gini gaya. Kalau kita bawa muncul, nyampe kita macam mana orang sihir ya. Nah itu kan manusia kebanyakan tetap cantumkan di dunia pasti MM. Nah, nggak masalah. Oh berarti sekolahan gitu. Cuma yang paling berat lagi cuma misalnya apa yang berbeda. Mau tak tahu S2 B1. Karena kita dakwah di kota. Apalagi kalau di dusun kalau kita lihat padahal bukan itu yang intinya. Intinya itu nyambung tak disampaikan. Kelihatan orang menyampaikan dari nafsu bukan kelihatan. Kalau dari hati nyampe hati. Dari sanad itu ada 3 sanad jasa, baik dia nasab ahlul bait, Habib dan sebagainya. Akhlak sir. Ruh. Kalau cuma nakal besar atas kertas, mudah dicetak, bisa dibakar. Jamaah sekalian, secara timbangan hakikat ada 20 penyakit membedahnya. Yang membuat merinci 20 penyakit itu dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Muhlika. Jadi pertama itu al-ujub. Ini yang paling baik yang pertama, ujub. Ujub ini susah terdeteksi. Kok lain tahu, yang tahu kita sendiri. Makanya sebelum tampil seperti ini kita lembutkan diri kita agar tidak ujub. Bangga diri atas amal, bangga dengan ibadah, bangga dengan ilmu. Obatnya apa? Menyadari semua nikmat taufik itu datang dari Allah. Jadi tidak ada yang ada hanya Allah. Gitu. Jadi ketika ada sedikit rasa kan kita merasa ada bisikan hebat, suara bagus, mulai kembali kepada la ilaha illallah. Segera kembali kepada Allah. Jangan kita akui diri kita. Bahaya. Kalau takabur masih bisa dilihat, takabur itu dari ucapan bisa lihat. Tapi hati-hati juga kan. Kebalikannya orang adalah makhluk sepertinya. Juri Quran, habis Quran ini ternyata suka main pedang sama laki-laki santri habis itu. Itu hati-hati ya. Sana ada yang bilang mau pada dukun, 20 santriwati hamil. Banyak sekarang tahu bilang pesantren-pesantren. Hati-hati milih ulama kiai. Sekarang banyak yang tidak benar. Ya, pilih yang betul-betul ulama yang lurus, istiqomah. Jamaah sekalian, yang kedua ria. Ria ini beribadah segala sesuatu tidak dilihat atau pamer. Tetapi hati-hati. Yang sampai kita terjebak subuh. Misalnya di masjid kita Nur Hidayah ada tulisan si bulan Bapak Haji Bulan menyumbang 100 miliar contoh ya untuk pembangunan masjid misalnya. Belum tentu dia mau masjid, belum tentu. Siapa tahu ya niatnya untuk memberi contoh kepada orang-orang yang kaya raya kayak kita sini. Siapa tahu hanya salah 25.000 rupiah hamba Allah pasti diumumkan gue lo hamba Allah. Nah, seperti itu dia ya. Jadi kalau ria takut terjebak ria itu ria sebenarnya.
kata Syekhul Dunia, Bagus Kumpulin mengatakan seperti itu. Al-Kibar, sombong, Al-Hasad, iri dengki. Karena iri dengki itu merupakan kebaikan. Hakikatnya hati ibarat cermin. Jika berdebu syahwat dan dosa, cahaya Allah tidak akan mantul. Tidak dapat. Analisis bahasanya bagaimana? Mengakui penyakit hati bukan untuk putus asa, melainkan langkah awal sembuh. Makanya Imam Ghazali sendiri pernah mengalami kebuntuan rohani. Lama Pak, 6 bulan kebuntuan rohani. Sebelum Allah anugerahkan zauq rasa. Nah, zauq rasanya yang mahal itu. Langsung akhirnya mendapatkan pencerahan, arafah, kebenaran yang hakiki atau sidrul muntaha, kesadaran yang tertinggi. Terakhir, timbangan ma'rifat. Fana nafs. Jadi jiwa kita ini kita fanakan, kosongkan. Ma'rifatullah billah. Puncak kesucian hati itu menurut Ghazali adalah fana nafsi, leburnya ego. Jadi pada syariatnya kurban itu disembelih hewan. Pada hakikat tabiat hewan diri kita itu ego kan disembelih. Kalau belum mampu beli kurban berupa hewan, kita kurbankan ego, keakuan itu simbol. Karena di manusia itu ada potensi ketuhanan dunia, potensi malaikat, potensi hewan buas bahimia dan hewan jinak, dan potensi setan. Tinggal pilih jadi setan, jadi malaikat. Tinggal pilih kan. Kemudian makna mati sebelum mati. Maka ada video apa yang suara dokter Heri sedangkan kirim pernah kan? Dengan bapak yang bayi hijau itu, ada ya, belum ya. Orang yang mati secara syariat itu dikasih gelar almarhum. Belum tentu apa almarhum itu dapat rahmat Allah. Belum tentu apa tahu jalan pulang. Kalau ditanya dulu mati apa balik? Nah, dulu mati ketika itu maksudnya baru bisa tahu jalan pulang. Buahnya munib, hati yang selalu kembali ke Allah. Dalam surat qalbun mukhib, hati tunduk tenang, dan qalbun mutmainnah, hati tenang dengan zikrullah. Puncak ma'rifat menurut Imam Ghazali disebut ma'rifatullah billah. Jadi ma'rifat dengan Allah, bersama Allah. Jadi kalau sudah ma'rifat, nggak perlu bangga-banggakan. Karena dulu diri kita ini sudah ma'rifat dalam penuh, sudah bersyahadat. Mengapa lupa? Karena ada nafsu terhijab dengan ego. Makanya petunjuk Allah, cahaya Allah tak masuk. Bukan sekedar teori ma'rifat itu, tetapi praktek langsung, sir, rasa manis iman, lezatnya ibadah. Nah, maka pada makom ini lisan, maka seorang yang sudah ma'rifat arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad fasada jasada kaya lisan. Ketika sudah kenal diri, kenal Allah, maka akan keluarlah lidahnya. 1000 diam, kalla lisan, fana, hancur dirinya. Nggak bisa berucap lagi, karena sudah Allah tampakkan kehebatan Allah. Gimana susah? Contoh rasa nikmat manis sudah ada betul. Nah, susahnya kita sendiri yang merasakan. Nah, rasa itu yang terakhir di mana sufi mana buah kesuciannya adalah akhlak Al-Quran. Jadi ketika ditanya Rasulullah Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Karena khuluqul Quran. Jadi Quran itu bukan hanya dihafal di memori, tetapi sudah lengket di hati dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Termasuk sholawat, bukan hanya bersuara, berbagai macam sholawat. Ejawat karena isi pada salawat itu adalah akhlak mulia insan kamil paripurna, manusia yang kamil, menebarkan rahmat lil alamin. Itulah tanda hati telah suci menurut Ghazali ada berapa? Pertama, lisannya manis, nggak mau ngomong yang pahit-pahit, nggak mau kotor nyakiti orangnya. Yang kedua, hati yang lapang biar kata orang yang fitnah, senyum aja, EGB bagi pikirin kan. 3, akhlaknya Al-Quran, karena huruf terwujud dalam asyirku, al-amanatu, at-tabligh, al-fathah, cerdas akal hati. Hakikat sufi panah itu suci berarti baqa billah, kekal bersama Allah, hidup karena Allah, untuk Allah. Jadi kita hidup 3, lillah, billah, billah.
Karena Allah bersama Allah betul dalam Allah. Nah, kalau lillah masih jauh, masih dari jauh. Kalau sudah billah, sudah ke dalam diri billah sudah lebih ego kuat hanya egonya Allah, aku nak kata ego Henry. Jadi kita riwayat turun berkenan di senario yang bikin kan? Hidup di dunia. Itulah prosesnya dasar dari beberapa yang sampaikan tadi sebagai kesimpulan. Langkah ada 3 langkah menuju qalbun salim itu tahalli, tajalli. Apa itu tahalli? Mengosongkan hati dari 20 penyakit hati kesimpulan tadi. Yang kedua tahalli, mengisi dengan 4 serangkai muhasabah, muraqabah atau apapun mujahadah, kasyafah dan seterusnya. Dan terakhir tajalli. Tajalli itu apa? Allah sendiri yang menurani hati kita. Hamba hanya buka pintu lewat adat tangan. Apa itu tajalli? Tajalliyat nyatanya kuasa Allah, keagungan keinginan Allah kita. Jadi kita sudah praktek, oh ya Allah ini namanya mau. Makanya kita ada tingkatan keyakinan sebagai kesimpulan. Yakin, pertama itu yakin. Kalau kita nggak yakin, nggak bisa ada masuk Islam. Dengan duduk di majelis semakin bertambah keyakinan, ibu yakin. Contoh mau ya, sudah punya ilmu dan di majelis. Ketika umat meninggal kemarin, aku menuntut, oh ini dia udah mati dia. Ayo yakin, menyaksikan sendiri dengan mata kepala. Baru hakul yakin, mantap keyakinan. Baru isbatul yakin, kancam. Keyakinan benar-benar tajam dan hasilnya terakhir samaratul yakin, buah hasil keyakinan dia istiqomah. Lagi omongan orang jangan baik Allah akan sesat, nanti kata sesat kan urusan. Jelaskan apapun kritikan orang terima dengan terbuka. Itulah sudah menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Ini saja. Tidak, kalau ada yang ditanya, karena apa kan baru beda kan. Sini nak beres-beres bersih kan. Setelah bersih-bersih semua, masih ada sedikit pakaian dan beberapa baru sudah kunci karena kita baru berantakan. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita bersama-sama di umur kita yang tersisa ini kita memperbaiki diri. Pertama jangan hanya pesan apa yang ini, jangan hanya sibuk kita sebatas kita selama hidup ini hanya ibadah lahiriah saja. Kita benahi ibadah amaliyah batin kita sambil menjalan minum air. Seperti buah apel atau buah jambu yang masak, kulit sama isi kita makan. Kalau buah kelapa itu keras. Ada metode, itulah tingkatan mari pada kelapa, sabun kelapa, tempurung, air kelapa, santan saripati itu Islam. Tasawuf itu saripati Islam. Lama-lama jadi minyak kelapa. Ya, nah proses itu minyak itu lama. Harus dibanting oleh Allah praktek kehidupan ini. Disinilah banyak yang berkuburan karena dia berjibaku melawan nafsu ego sendiri. Itulah jihad yang besar itu kata Rasulullah. Paling berat melawan. Kalau melawan yang lebih mudah, yang mudah. Kalau apa yang sudah kebel, kalau dari luar itu kan juga diurusan. Yang paling berat melawan ego diri sendiri. Masing-masing kita itulah simbol makna dari perang Uhud dan perang Badar. Jadi ya, silakan diambil pelajaran apa pelajaran hikmah perang Uhud dan perang Badar itu. Ini sekalian mudah-mudahan Allah meridhoi merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan kita masuk husnul khotimah dan masuk surga dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.